sembahyang bibu'au bantajak buat pihancit tapakat meratibnya pihancit. Bahkan kadang-kadang kita menjadi perusak agama. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah, Danyo Bandung telah mendengar barusan makalah yang disampaikan oleh saudara kita dengan judul Faedah Ilmu Keagamaan. Jadi rupanya ilmu agamanya letak faedah. Maka disampaikan dalam makalah ini oleh Abu ya. Faedah ilmu keagamaan ini kita diperintahkan yang pertama sekali untuk belajar ilmu keagamaan. Dia perlu kita ketahui bersama bahwa agama itu adalah sebuah ungkapan. Jadi agamanya hanya tatunyo, agamanya hanya tapegah lagi nyo yang itu agama. Kemana? Hanya tatunyo menjarau. Karena agama itu adalah sebuah ungkapan daripada himpunan. Dalam hadis riwayat Sayyidina Umar, ini adalah ungkapan daripada himpunan 3 perkara. Yang disebut pertama dengan iman, yang kedua Islam, dan yang ketiga adalah ihsan. Jadi agama ini adalah sebuah ungkapan. Maknanya sidro-dro urang yang dia itu telah dapat memahami, sidro-dro urang yang dia itu telah dapat mengerti dan mengamalkan ketiga komponen ini, yaitu iman, Islam, dan ihsan, barulah seseorang tersebut disebut sebagai orang yang beragama. Jadi menyata kedi cuma si tengah mantau nyo hanjat lam takun orang beragama. Kenapa? Karena dia tidak menggapai 3 komponen yang dimaksud. Maka nyoleh buah perkara iman, Islam, dan ihsannya tidak boleh tidak hanjatkan wajib kita pelajari semua. Agamanya kelagiatannya pajohbu.
Agama ini bukan seperti kita mau makan. Kita pergi ke warung, kita tengok di situ ada ayam panggang, na ungkut berekun nanji gerliang, na ungkut noh na udung, na hati manok. Tapi leh galak-galak adanya hanjak menang. Agama bukan seperti itu. Agama ini mesti tiga-tiganya kita makan. Payah pajuh ban lebo. Iman payah prakun ta pelajari, Islam bermukum, ihsan menanjid. Maka leboh perkaranya munyo tekedi barangnya kana ba'danya. Baru ke sah dapat duk abak KTP katanya itu agama is. Jadi jinak karu tanya tapi ya. Ai wate umpama pemerintah dari pihak perken orang yang tidak senang dengan Islamnya dapat gaduh agama abak KTP karu. Dawa katanya. Ketika azan dikumandang hanjak perken pegak mi raya-raya karu katanya. Padahal realita kita melihat kita orang yang mengaku sebagai orang yang beragama Islam, nyan Islam yang nambak tanyo tok mutipe sekedar bak KTP mendeng, tetapi realita kehidupan bak getanyo nyo hana dapat terwujud. Bahkan masa itu ketika kita melihat ada problem anjir raya-raya tu azan, anjir pegat toa raya-raya dah. Nyan budoh ke barokan yang hana jak sembahyang, yang hana puasa, yang hantam deng masjid musapat pak masjid tu. Ubud jak demo. Demo supaya pakon azan habi degai-degai. Nyakan seruan Allah. Barokan wate kendong azan hantam tu pak masjid. Gina cung urang bacut dengan menceritakan. Padahal untuk meningkatkan kita malah marah. Padahal yang payah tanya kalian kan bak urang yang hanabi azan, bak danyonyo. Kenapa kita sekarang umat Islam ini mudah untuk diobok-obok oleh orang lain? Karena tanyo mengaku bahwa kita beragama Islam. Tetapi ajaran Islam itu sendiri hana ba'danya. Rasul menyampaikan di dalam sebuah hadis, nanti umat Islam ini mereka itu bagaikan makanan di atas meja makan yang akan diperebutkan oleh orang-orang yang hendak memakan akan dia. Murungkom menan ke umpama orang Islam di akhir zaman. Maka nanya oleh sahabat, bertanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apakah pada masa itu lantaran kami sedikit? Bukan karena kamu mit Islam matanya? Oh tidak, kata Rasulullah. Bahkan pada hari itu kalian sangat banyak, kata Rasul. Tapi kok bithai pegat lagi? Bisa kamu rongkom. Ini tak lain dan tak bukan, kata Rasul, penyebabnya adalah dua. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati, benci kepada mati. Dengan lun Nabi begah rajih hotel di Seremong, kuil legapnya. Nyata kedi katanya apa najis, yaitu orang Islam. Tak serang balik hantar dejut. Pakon takut bom nuklirnya dipupo ada gedanya. Maka sekarang kita melihat berapa porak-poranda saudara-saudari kita yang ada di Palestina. Tanya tibuk no jak tun kota awak jalan. Tibuk tanya pubatah-batah ro ngaruh. Tibuk tanya perken rah ro ngaujian apa tengah jalan. Demi untuk membela orang-orang Palestina yang naik tadi. Pertanyaannya sekarang, kita sayang kepada masyarakat yang ada di Palestina. Ba'dra tanya selaku umat Islam tino na tayang. Kita mengaku orang beragama Islam. Mereka di sana matinya syahid. Berdohon mati wanya mati.
matinya syahid. Mati syahid Nuh dalam surga. Getanyo ilmu handatim dundut, sembahyang kadang ada tinggal, ada pihna ilmu tangguh, ada bagi kamanyang bacut, ada pegahnya kan tingkat getanyo. Jadi yang seperti ini, inilah sebenarnya yang melemahkan himmah kita selaku umat Islam. Jadi kita umat Islam di akhir zaman ini terlalu sayang kepada orang lain, lupa menyayangi diri kita sendiri. Contoh, kita melihat sekarang, tayang bago, toh tanda tayang, teringat-ingat dan terbayang-bayang. Ini tanda kita sayang. Teringat-ingat dan terbayang-bayang. Tanya takalon dino. Majelis pengkajian tauhid tasawuf yang diangkat dibawa oleh Abu Ya. Ada ajaran yang diangkat oleh Abu Ya sekarang ini untuk menyempurnakan agama kita ini malah tidak disenangi oleh sebahagian orang, malah dibenci oleh sebahagian orang. Ini apa penyebabnya? Kalau kita melihat karena mereka terlalu sayang kepada kita, lupa sayang kepada dirinya. Diingat-ingat terbayang-bayang di pura, diingat-ingat terbayang-bayang di panjaranya MPDD berlah maju. Maka kedatangan majelis pengkajian tauhid tasawuf ini adalah untuk menyempurnakan agama, supaya tanya sembahyang tok rukuk dang mendang, patang niat rukuk dang habis selesai. Kadang-kadang jangankan untuk tingkatan yang ketiga ini, iman sahaja tentang tauhid aqidah mendang nyo kaum makum ayah getanyo masih meragukan terhadap umat Islam di akhir zaman ini. Ada ajaran tauhid tasawuf yang dibawa oleh Abu Ya ini, dengan anjuran beliau, adakanlah pengajian di mana-mana. Berangkat pagi, bak kedai kopi, pergi buka pengajian. Di rumah sakit boleh buat pengajian. Di masjid-masjid boleh. Di lapangan-lapangan bola boleh. Di mana saja boleh. Dalam rangkaian acara apapun buat pengajian terserah boleh. Betam pola rangkaian acara perkawinan tak musik yang dah dengar. Dalam acara rangkaian acara sunat Rasul nyotop dabuh yang telah kamu ini. Ataupun berkena jipeh dapat igelek. Habis wate la faedah talah, tidak berfaedah sedikit pun. Min islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, tanda seseorang itu, sebahagian daripada tanda orang itu Islam, tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan barang yang tidak dikehendakinya. Ana perleyan habis wate Jadi barang-barang yang kira-kira hamah baidas, hidupnya sia-sia, orang Islam dia akan menjauhinya. Ini tanda bahwa seseorang itu adalah sebagai orang Islam. Ada hadirin wal hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh Abu Ya, karena beliau melihat zaman kini bahwa ajaran Islam ini diajarkan setengah-setengah, bahkan kita melihat ya di pesantren-pesantren kami, juga orang pesantren mengaji yaitu kebanyakan yang mengaji yaitu cuma sekedar kitab fikih sahaja. Kemudian bacutnya tegedi kaki enam nahu nyan maapu-apu ya. Ketika kena masalah tauhid, ketika bercerita tentang wujud, ketika bercerita tentang tayammuh binafsi, ketika bercerita tentang wahdaniyah Allah, dengku hendak dia turah tegak-tegak tidak le gelantu guzurah golom lanjut tinggi-tinggi ran go tidak le gelantu guzurah golom. Ini baru tingkat tauhid mutakallimin. Kalau perkara tasawuf dan kesufian, hanya kan tingkat-tingkat ayo. Kan tingkat-tingkat dah. Kan tingkat-tingkat ayo.
Jadi Pak Kriji, semua rentetan ajaran agama mulai daripada iman, Islam dan ihsan nyo kaum mak kaum ayah Bandung payah dan mereno tiga jak buat kon cerita leh tamat tauhid baru tabut fikih, leh tamat fikih baru tabut ihsan tasawuf dan kesufian kon munan barangnya mesti tiga jak. So ai truk han truk yang kon le urusan tayo. Tugas kita adalah talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Nyo adalah hak mutlak. Getanyo yang sudah mengakui sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita yang sudah mengaku sebagai umat yang beragama Islam, nyo hak mutlak bagi getanyo orang muslim mencari, belajar ilmu agama, iman, Islam dan ihsan, nyo hanjut dan nyo piuh-piuh hatal mamati, nyo gohlom getanyo meninggal. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Kemudian utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Nyo gohlom meninggal anak cerita piuh buatnya. Hadirin wal hadirat, kaum mak kaum ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajaran iman nyo adalah untuk mengesahkan akidah gedaya. Kemudian ajaran fikih, ajaran syariat nyo sebagaimana supaya kita dapat yaitu menjaga waktu, menjaga hak-hak waktu. Nyo jino kadro wateluhu, maka tinggalkan segala pekerjaan yang berkaitan dengan dunia dan nyo kubut sembahyang zuhur. Nyo kadro wate asar, maka jino kita tinggalkan segala pekerjaan yang berbau dunia, bedah getanyo sembahyang asar. Nyo kadro wate but menancit, tanyo tinggalkan segala perkara-perkara yang dapat menyibukkan kita dengan dunia. Nyo adalah perkara yang diajarkan untuk had-had, batas-batas waktu yang diatur di dalam agama Allah yang disebut dalam ajaran fikih. Kemudian kaum mak kaum ayah yang dimuliakan oleh Allah, kalih tamurna fikih, tamurna getanya rukun sembahyang, tamurna le getanya syarat sembahyang, tamurna le getanya syarat sah dan batal, sunat makruh dan lain sebagainya. Nyo adalah perkara bagaimana supaya tubuh gedanya dia dapat melakukan hak-haknya. Nyo dahi gedanya, do gedanya. Kiban cara dia supaya dapat sujud ke atas tika musalla. Kiban cara sujud yang betul. Kemudian dua jara gedanya. Akiban supaya dia itu dapat diletakkan di atas tempat sujud yang benar. Iban cara supaya kaki gedanya dan tubuh gedanya dapat berdiri tegap. Nyo fikih mengajarkan kita supaya kita ini dapat melakukan amaran perintah Allah dengan sesuai dengan ilmu yang dituntun dan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi gohlem perkara lembatennya, ketika kita melaksanakan solat, tama lagi umpama tanya mari dengan didora urang. Tak pegah haba tanya orangnya. Umpama lum pegah haba inangan Nabi. Tapi lum kalon holain hantar lum beremun lum dalengan HP. Haba pegah laju, HP bak jaro lum kalon ada HP haba lum pegah laju. Yang kira-kira orang yang dengar haba tanya senang Tuhan. Iban kedua. Senang kira-kira? Ailun lu mari yang kedua. Ana matalun kan ada kedua. Oh cik matalun bahapi lu main apa kira. Gimana kedua? Zahak ni hau ni jak lah nya. Yang tengok ai pegang. Oh sombong dah. Jadi beginilah ajaran yang diajarkan dalam ihsan ini. Maknanya supaya kita dapat fokus. Agar kita dapat fokus kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulun mari dengan kita mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Kita berbicara menghadap beliau dengan akhlak.
sehingga kita yang berbicara terpuaskan dan orang yang mendengar kita pun merasa dia itu dihargai oleh kita. Nyokohnya ajaran ihsan. Tanya Allahu Akbar, sembahyang. Lu tak takbir. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran. Bacaan dijak laju ah. Tete ka rukuk, tete ka sujud, tete ka salam. Habis rakaat lagu. Kenapa? Ini bisa terjadi karena yang kita pedulikan jino tok perkara lahir tubuhnya, tapi perkara batinnya. Bagaimana supaya dia itu sidqut tawajjuh, benar hadap hatinya kepada Allah. Ini tidak kita pedulikan. Maka wajar ya tekedi jino takalan kau mak kau ayah rame urang cun kotak untuk Palestina bak jalan raya, nya punya penyebabnya. Kita tidak melihat apa sebenarnya yang ada di Palestina itu. Mengapa Palestina ini bisa dibom? Bahkan Palestina hanya pre perang. Kita mesti dapat melihat dengan ainul basirah. Mesti dapat kita melihat dengan mata batin kita yo. Baik takalan cuma sekedar yang lahir-lahir mendang dibom sekedar mendang kabeh anak. Munyo tekedi nyan bom merhet bak tanyo payah tak balik habar no. Tekedi di perang nyan gedanyo. Kira-kira lunyo selamat iman Tuhan. Kira-kira nuklir Israel yang diputran kena wajahnya kamu rakyat Aceh selamat iman Tuhan. Nyo yang payah terbalik tanya begini agama. Jadi bukan cuma sekedar solidaritas gedanya, sosial gedanya boleh karpet. Inilah akibat daripada ajaran ihsan ini ditinggalkan. Apabila ajaran ihsan ini sudah termaktub di dalam batin-batin setiap umat Islam, mobil khusus di Aceh ini, nyolor rasa gedanya seluruh masyarakat Aceh yang paling banyak memberikan donasi terbesar kepada rakyat masyarakat Palestina. Kenapa ya laki-laki tembak jalan? Tetap kita akan ada rasa peduli karena mereka itu saudara kita. Bukan cuma sekedar zahirnya, tapi kita melihat mental mereka. Tanya sayang kepada orang dan masyarakat katanya, saudara-saudara katanya, sembahyang hana itemu, jabut hana merumpok, imratib lagi tanya hana mutemu. Nyo getanyo jino yang nada Aceh yang hana kenang bom. Tanyo di Aceh yang hana kenang nuklir. Sembahyang bebuau bantajak buat pihancit tapakat meratibnya pihancit. Bahkan kadang-kadang kita menjadi perusak agama. Yang pertama perusak agama itu lahu ilmun walam ya'mal bi'ilmi. Dia punya ilmu tak beramal dengan ilmunya. Nya penghancur agama. Ujung-ujungnya jadi ulama usul. Ini yang pertama. Yang kedua, laisa lahu ilmun wa amila bih. Dia tidak punya ilmu tapi dia beramal. Artinya beramal tanpa ada ilmu. Man amila bi ghairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbal. Kita beramal tanpa ilmu. Sebelum kita beramal, amal kita sudah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecontoh barang tak pegah. Lon tuan kena pegat rumah. Jadi jenak lon pegah ba Abi Hamdani, Abi, ilonnya kena pegat rumah. Abi minta tukang dia tahu yang pah. Bedah Abi, oh mana orang getat hayu tukang. Tonan umpama contoh Anton. Nyempat Anton cukup lagak pegat rumah hayu dah. Gebah tu alun, lon pegang. Oh nyo. Beh. Apa pegang rumah dah? Ana jelah. Kenapa? Karena saya sudah pernah melihat dia membuat sebuah rumah. Ana jelah mete hana mau jarak. Tilang i hana megeri, water pass hana mau. Bak urangnya dia pegang rumah. Beh. Makanya yang kepegah beramal tanpa ilmu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Gohlom kerja kawai gitulah. Belum cok gaji. Kemudian yang ketiga,
laisa lahu ilmun, dia tidak punya ilmu dan tidak mau belajar. Kalih hana ilmu dan pun juga belajar enggak mau. Itu hantim belajar. Nyom majlis taklim tip malam Senin gebuka tino. Bak Masjid Raya Baitur Rahman. Hana payah ba ongkos, hana payah ba sedekah, hana payah ba apa pre tetok. Pre tetok hancit. Maka sejarah apa menyatakan bahawa Imam Junaid Al-Baghdadi, beliau ketika masuk yaitu apa namanya MCK, tamang WC selahi, tamang kena kalau legaknya sedekah untuk purakan tamang WC tiribe. Diingat oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi, tamang WC jabah hajat payah bayu. Munyo untuk ilmu agamanya lebih-lebih lom. Tapi lon kalan Masjid Raya untuk malam Seninnya pretek tok. Ka pretek tok hancur. Padahal satu ilmu tikrek mentang gepurno. Kata Sayyidina Ali apa? Ana abdu man 'allamani harfan wahidan. Lonyo adalah budak bagi orang yang purno lon walaupun tikrek huruf. Nya pengajian malam Senin sudah dibuka. Dan pengajian-pengajian yang lain pre mendung. Ana payah ajak duk bak dayah. Ana payah ajak pesantren. Jak duk mentonton ana payah. Kita tinggal mengambil buahnya sahaja. Ada Abi Syukri di sini. Yang katim jak kemebut. Nah abu-abu ketanya yang lain. Yang tim peduli kepada ketanya je nak. Baik sampai tengah al-fikru qablu ribahan wan nadamu ba'du khusran. Fikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tak lagi berguna. Tengah watakah hanale orang peduli dunia. Oh ya Allah, jamun pekan hana kujak hanale watak. Ada temeka oi dah, ada temenazar dah. Belahi kembali orang yang peduli pada tanya lagi abuya je nak. Hana bacok dia. Nyo jino tengah na barangnya. Jino tengah na wate. Maka bekle tabah-bah wate. Bek tabah umur sia-sia. Hammah baidash tung kosong. Ana muhabat tu. Kemudian yang keput, yang parah. Sebagai penghancur agama. Sudah dia tidak paham. Belajar kagak mau. Tanggap lah. Nyo lemboi put, nyo penghancur agama. Di kadro hana muho, jak buat pihan, temanyang pihan dem, tanggap lam pedakut-takut kau. Hai, yang dek kajak kenana, yang kentingkat-tingkat kata. Hai kata pu jak kenal leh, merahai ana betul lam. Hai pu jak kenal leh, mempurakan pu jak kenal. Syariat anda beres lam. Syariatnya ketahuilah tidak akan beres hatta mamat. Menyogoh lam tu yang meninggai syariatnya hatta beres. Pajan beres syariat, meninggai tanya baru beres syariat. Karena syariatnya adalah perkara amal-amalan zahir kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita mengamalkan syariat mulai dari sejak usia tanya berkaitan membaligh. Tanpa tanya meninggai, wajib bersyariat, wajib temayang, wajib puasa, wajib berzakat dan lain sebagainya perkara-perkara syariat. Ini tidak akan pernah beres kecuali menyotanya kau meninggai baru kau beres. Maka tidak ada cerita oh manyap syariat golem beres yang tingkat-tingkat lain. Hadirin wal hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka oleh karena demikian bahwa kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya majelis pengajian tauhid tasawuf ini yang dibawa oleh Abuya dan di Aceh Besar dan Banda Aceh ini. Ada guru-guru kita ya. Ada guru-guru kita yang melanjutkan estafet daripada Abuya. Maka kita harus sama-sama berjuang dan membantu perjuangan ini untuk kita semua bisa termasuk ke dalam golongan para wali oleh Allah. Kita bagaimana supaya doa kita ini dimakbulkan Allah,
agar doa-doa kita ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa hak dan nyolong jaro yang deh dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah melabu tubuh kedanya mendosa pakriban ke doa dan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian daripada faedah zikir adalah diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Pegah dalam kitab Syarah As-Sanusi 3 dakun la ilaha illallah, Allah ampunkan 40.000 dosa minal kabair, 40.000 dosa gepa ampun oleh Allah daripada dosa-dosa raya yang pernah tanya perbuat selama katanya hidup bertuhrung bapa Allah. Maka bak laneklah, bak kaimlah tanya meratib dengan kalimah la ilaha illallah dengan makna ratib seribe yang diajarkan oleh Abu Ya. Kita berusaha dan kita berkemauan, kita harus punya tekad, himmah, usaha bandung. Danyo hanjut mencerebre, danyo hanjut pitah-pitah. Nyo seluruh majlis anggota majlis pengkajian tauhid tasawuf yang di Banda Aceh dan Aceh Besar malam Senin wajib pupunoh Masjid Raya Baitur Rahman. Siapapun dia, setiap malam Senin seluruh jamaah ratib seribe, jamaah tauhid tasawuf wajib pupunoh Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh untuk tersiar, untuk tersyiarkan ajaran tauhid tasawuf yang dibawa oleh Abu Ya ini. Bahwa benar yang diajarkan oleh Abu Ya ini adalah untuk dapat kita bersatu padu membangun agama ini supaya kokoh dan kuat agar terjalin kasih sayang di antara kita semua umat Islam, wabil khusus di Banda Aceh dan Aceh Besar ini. Mungkin yang teman-teman dapat Tuhan sampaikan di mana ada kesilapan, kejanggalan, dan kekurangan tidak beraturan di sunnah dan Tuhan lagi beraya jamaah pada guru-guru Tuhan, pada seluruh jemaah sekalian. Adallahu wa iyyakum ajma'in. Tabiqul khairat. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.